Hai pemirsa, salam bangga buatan Indonesia. Wah, senang sekali nih kami berdua dapat kembali hadir menjumpai Anda untuk menghadirkan sejumlah informasi terkait keunikan kriya dan wastra buatan anak bangsa. Ya, kali ini mengangkat tentang keunikan kain sarung tenun goyor dan peluang bisnis dari tren crochet atau kerajinan merenda. Nah Andin, selain itu juga nanti kita akan mengulas tentang pameran kerajinan yang terus mendorong kebangkitan UMKM dan juga pemulihan ekonomi. Bersama saya, Anggi DJ. Dan saya Andin Wijaya, inilah Bangga Buatan Indonesia. Anggi, pasti kamu tahu dong kain tenun? Wah, kalau ngomongin masalah kain tenun, tahu banget. Karena aku juga koleksi baju-baju dari kain tenun, Andin. Nah, aku mau ngasih tahu ke Anggi dan juga pemirsa, ternyata kain tenun ini tidak hanya dibuat untuk baju aja, tapi ada juga sarung yang dibuat dari tenun, namanya sarung tenun goyor. Wow, sarung tenun goyor ini juga cara membuatnya tradisional kah? Betul, Anggi. Ditenun secara tradisional dengan alat tenun ya, bukan mesin. Dan uniknya lagi, ukuran sarungnya ini 4 meter loh. Wah, ini kain sarung tenun goyor dan lebarnya 4 meter. Kita langsung lihat yuk kira-kira seperti apa liputannya. Ini dia selengkapnya. Sarung tenun goyor merupakan salah satu kerajinan tradisional khas Jawa Tengah yang dihasilkan dari keterampilan tangan masyarakatnya. Popularitasnya sudah menembus pasar dunia karena kualitas, kenyamanan, dan nilai seni yang terkandung pada sarung tenun goyor. Salah satu UMKM asal Kabupaten Tegal, Nabil Lukman Al-Katiri, pemilik produk sarung tenun goyor atau yang dikenal dengan nama Sarung Tenun Al-Fajri, telah menggeluti usaha ini sejak 10 tahun lamanya. Ia memiliki 350 alat tenun bukan mesin atau ATBM dengan pekerja lokal sebanyak 700 orang. Dalam seminggu, satu alat tenun dapat menyelesaikan 3 kain tenun. Namun untuk menghasilkan sebuah sarung tenun goyor butuh waktu 1 bulan. Karena dibutuhkan 16 tahapan yang semuanya dilakukan oleh tangan terampil penenun Tegal. Produknya sangat diminati, bahkan sudah diekspor ke berbagai negara. Peminatnya itu memang kita pas waktu 2012 kita mendirikan tenunan ini, memang kita larinya ke ekspor 100%. Targetnya ya, karena dari bahan-bahan seperti ini mereka suka, sangat suka. Ini kan kainnya kain halus terus adem gitu, Mbak. Kain sarung tenun goyor dikenal memiliki corak yang beragam dan motif yang ditampilkan pada kain ini sebagian besar mencirikan karakter asli Indonesia. Goyor dalam bahasa Jawa memiliki arti atau makna lembek atau tidak kaku sesuai dengan karakter sarung goyor yang tidak kaku dan nyaman saat dikenakan. Sarung tenun goyor masih dibuat secara tradisional dengan menggunakan alat tenun bukan mesin. Begitu banyak kekayaan yang dimiliki Indonesia, keindahan alam, budaya, dan kain tradisional dari seluruh Nusantara. Salah satunya adalah kain sarung tenun goyor. Nah, itu tadi kain sarung tenun goyor. Unik ya pemirsa, selain ukurannya yang mencapai 4 meter, banyak hal menarik seputar sarung tenun goyor loh. Seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Din, aku boleh tanya sesuatu nggak sama kamu nih? Boleh. Kamu tuh hobinya apa sih, Din? Kalau aku hobinya nyanyi dan bikin pernak-pernik, Anggi. Wah, pernak-pernik ya? Pas Iya. banget nih, Din. Jadi kalau kamu suka sama pernak-pernik, cobain deh kamu belajar bikin crochet. Crochet, Iya. yang kerajinan merenda itu kan, Gi? Bener, nah jadi ini selain kamu bisa mengisi waktu luang, kamu juga bisa menghasilkan uang. Ternyata crochet ini juga sekarang sedang jadi tren banget nih, Din. Nah, ini juga bisa jadi peluang bisnis loh. Wow, menarik sekali ya. Jadi penasaran seperti apa kira-kira liputannya? Kita simak sama-sama yuk, ini dia. Peluang bisnis bisa dimulai dari mana saja, termasuk hobi. Crochet atau teknik merenda kini tengah menjadi tren di kalangan anak muda. Selain cocok untuk mengisi waktu luang, kegiatan tersebut bisa menghasilkan beragam produk unik dan bernilai jual. Salah satu anak muda berbakat yang sukses menekuni hobinya adalah Stefani. Saat ini menjadi mentor sekaligus founder Gom Rajut. Jacob Sucisek ini sendiri pattern dari orang luar ya. Jadi kita kan untuk materi kelas ini kita beli pattern dari orang luar karena kita menghargai hak cipta dari desainer pattern tersebut. Nah kebetulan desainer pattern ini namanya Sonja Hood, dia ada di Kanada. Karena pattern ini sebenarnya simple, tapi si teknik yang dipakai itu hanya 3, tapi hasil akhir yang dihasilkan itu kelihatan unik banget, makanya aku memilih teknik ini, memilih kelas ini supaya banyak orang yang bisa ikutan meskipun mereka levelnya masih pemula gitu loh. Dan dengan harapan di akhir kelas mereka berhasil bikin Jacob Sucisek dengan teknik yang sederhana tapi look yang dihasilkan itu kelihatan unik dan mewah. Belajar merajut atau merenda bisa dari mana saja, termasuk platform digital. Namun Stefani menyarankan jika kualitas yang diharapkan ingin unik dan berkelas, para perajut pemula dapat mengikuti kelas-kelas yang diadakan oleh para perajut yang sudah ahli. Makanya kita di sini membentuk gomrajut.academy supaya memfasilitasi teman-teman belajarnya itu benar-benar mengetahui basic rajut dari dasar, terutama crochet, bagaimana cara menghitung, lalu bagaimana cara membuat stitch tertentu, bagaimana kalau menyambung benang, dan itu teknik-teknik dasarnya. Crochet atau merenda adalah teknik dengan menggunakan satu jarum tunggal sehingga dibutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam prosesnya. Selain baju, crochet juga bisa dikreasikan menjadi tas, dekorasi ruangan, aksesoris, sarung tangan, dan kaos kaki hingga tempat tisu. Bukan hanya produk jadi yang bisa dijual, bahan-bahan dasar pun bisa dijadikan peluang bisnis. Selain menjual, para perajut juga bisa menjadi desainer dan menghasilkan karya yang luar biasa. Peluang usaha tuh banyak sekali, teman-teman bisa jual bahannya ya. Jadi sebagai menjual bahan dan alat, berarti bahan baku seperti gomrajut, terus hasil akhir juga bisa dijualin ya, berupa hasil rajutannya tas, taplak, boneka, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir bisa sebagai coach atau pengajar untuk crochet. Yang berikutnya lagi bisa sebagai YouTuber untuk mengajar rajut. Nah, yang terakhir selain YouTuber bisa jadi influencer sebenarnya. Dan itu ada lagi sebagai desainer pola rajutan juga itu peluangnya besar sekali teman-teman. Jadi jangan hanya menjual hasil akhir, tapi berusaha sebagai seorang pencipta. Tentu ada trik agar merawat bahan rajut tetap awet, yaitu hindari terpapar matahari langsung. Kegiatan merajut atau merenda memang telah ada sejak lama di Indonesia, meski popularitasnya terkadang mengalami pasang surut. Tren crochet tidak akan hilang karena akan selalu ada perajut-perajut yang menghadirkan ide baru dan inovatif. Itu dia tadi kerajinan merenda atau crochet, keren banget dong pemirsa. Nah, kalau Anda ingin mencoba membuat sendiri di rumah, kira-kira seperti apa sih tips dan cara membuatnya? Kita simak yuk, ini dia selengkapnya.
Jangan kemana-mana ya, informasi lainnya akan hadir usai jeda berikut ini. Bangga Buatan Indonesia, segera kembali. Nah, pemirsa dan Anggi, di segmen sebelumnya kita membahas tentang peluang bisnis dari hobi merenda. Ini kalau kita jeli ya, sebenarnya ada banyak peluang usaha dari hal-hal di sekitar kita loh. Benar Andi, nah selain dari hobi, dari peluang apa lagi ya kira-kira? Kalau dari barang yang tak terpakai juga bisa dong. Nah kalau ngomongin masalah dari yang tak terpakai, tentunya dari alam juga atau dari sekitar kita juga bisa dimanfaatkan. Betul sekali, dari alam ini bisa. Seperti Ninggi, yang dilakukan anak muda yang satu ini berawal dari melimpahnya bambu di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian ia mengkreasikannya menjadi beragam produk, mulai dari botol minum hingga peci dan helm. Wah, langsung saja yuk kalau gitu kita lihat kira-kira seperti apa sih karya unik lainnya. Ini dia selengkapnya. Bambu adalah tanaman yang tumbuh subur di Indonesia. Sayangnya masih banyak yang cenderung menganggap bambu sebagai tanaman liar tak berarti. Padahal bambu adalah tanaman masa depan yang mempunyai banyak manfaat, mulai dari manfaat budaya, lingkungan, dan manfaat ekonomi. Itulah yang mendorong Rizkian Adi Pradana untuk mengembangkan potensi bambu dan mengkreasikannya menjadi beragam produk menarik, di antaranya botol minum atau tumbler, gelang, sedotan bambu, bahkan peci hingga helm. Kalau produknya kita ada beberapa, yang penting sebenarnya craftnya dari bambu ya. Ada tumbler, ada keranjang-keranjangan, sebenarnya basket-basket itu bisa buat aksesoris di kamar. Kita juga ada helm juga, helm bambu, terus ada peci juga, sama sedotan juga kita punya, sama gelang bambu. Sebenarnya sisanya yang lain custom juga bisa. Produk kerajinan bambu kreasinya didesain dengan gaya kekinian dan mengikuti perkembangan zaman. Rizkian juga menamai produknya dengan merek yang unik, yaitu Bambuken, yang dalam bahasa Sunda memiliki makna mendalam. Karena kita di Bogor, kita di Sunda, maka kita pakai akhiran ken kan sebenarnya. Jadi ken itu kan artinya kan. Jadi kita tuh pengen membambukan banyak hal sebenarnya. Karena kalau ditarik ke belakang tuh kita ngelihat bambu itu sebagai salah satu alternatif, bahkan bisa jadi utama nanti untuk sustainable product, sustainable material. Nah makanya kita mulai dari itu, membambukan banyak hal lah kira-kira gitu. Kendati produknya didesain menyesuaikan selera masa kini, namun proses produksinya masih konvensional buatan tangan karena memang banyak detail yang butuh keahlian tangan dan juga keuletan. Rizky meyakini itulah yang justru memberi nilai tambah produknya di mata konsumen. Seperti kebanyakan UMKM lainnya, badai pandemi COVID-19 menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Rizky. 2020 itu awal-awal 3 bulan awal tuh kita akhirnya tutup sementara dan itu kita akhirnya bikin acara yang lain di Instagram waktu itu. Jadi lumayan pusing ya. Setelah itu baru naik lagi lumayan sampai sekarang dan kita juga ibaratnya kan lagi ngembangin bisnis yang baru. Jadi sebenarnya mudah-mudahan sih kita optimis aja lah. Kendati dihadapkan pada berbagai tantangan, Rizky tetap optimis dan melakukan berbagai inovasi serta kolaborasi dengan pelaku usaha lain dan juga memanfaatkan media sosial sehingga kini bisnisnya mulai menggeliat kembali. Kalau sekarang kita fokusnya masih di online, tapi selain itu juga kita inovasi sama kolaborasi sih, Mbak. Jadi inovasinya ya produk-produk baru atau produk lama yang kita kolaborasikan dengan yang lain. Misalnya teman kita bisa ngelukis, maka dia ngelukis tumbler kita misalnya. Jadi ada inovasi sama kolaborasi itu yang kita naikin. Rizky tidak hanya mengedepankan bisnis semata, ia juga memberikan edukasi seputar bambu kepada anak muda dan juga komunitas serta anak jalanan. Workshopnya di daerah Babakan Pasar Bogor terbuka untuk pengunjung yang ingin belajar membuat kerajinan bambu. Rizky optimis produk-produk berbahan dasar bambu akan semakin diminati. Bagi Rizky, ujian dalam menekuni usaha adalah hal biasa.
Seperti pohon bambu yang memiliki karakter kuat, tegar, tekun, dan lentur, ia belajar filosofi hidup, betapa pentingnya pondasi yang kuat, serta tetap tegak dalam menghadapi badai dan persoalan hidup, termasuk badai pandemi COVID-19. Kekuatan karakter itulah yang juga dimiliki sebagian besar UMKM di tanah air. Nah pemirsa, tadi kan kita sudah bahas berbagai kerajinan produk lokal karya anak bangsa. Dan kalau mau lihat langsung produknya, kita bisa datang ke pameran kerajinan. Bener banget Anggi, apalagi ya sekarang ini berbagai kegiatan pameran mulai digelar kembali. Salah satunya pameran Inacraft on October. Betul banget Andina, banyak produk-produk yang keren banget. Kita tentu berharap pameran-pameran kerajinan itu juga dapat membangkitkan UMKM dan juga mendorong produk kreatif lokal untuk bisa terus ke pasar global. Wah, seperti apa liputannya? Langsung aja yuk kita lihat, ini dia. Menjawab antusiasme pecinta kriya dan wastra, pameran Inacraft kembali digelar untuk kedua kalinya pada tahun 2022 ini. Berlangsung selama 5 hari di Jakarta Convention Center Senayan, Inacraft on October merupakan seri dari pameran Inacraft yang menghadirkan beragam produk kerajinan lokal unggulan kreatif karya anak bangsa yang kekinian dan telah melalui proses kurasi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap gelaran Inacraft on October dapat mendorong UMKM dan pelaku ekonomi kreatif untuk bangkit kembali dan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Karena target kita 1.000 pelaku kreatif yang akan menciptakan lapangan kerja, mampu memulihkan dan meningkatkan ekonomi serta mempromosikan produk-produk kreatifnya. Inacraft on October menjadi salah satu bagian kita menciptakan 1,1 juta lapangan kerja tahun ini dan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024. Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atau ASEPI bersama Mediatama Bina Kreasi sebagai penggagas dan penyelenggara berharap Inacraft on October dapat menjadi wadah promosi produk kerajinan lokal, terutama wirausaha dan kreator muda, serta mampu mendorong pelaku UMKM memasuki pasar global. Dan ASEPI tetap berupaya memberikan harga jual stand ini yang sekarang ini relatif lebih murah untuk memberikan kesempatan luas kepada para peserta. Tidak hanya memamerkan produk-produk kreatif lokal karya anak bangsa, berbagai kegiatan menarik juga dihadirkan dalam pameran ini. Di antaranya pelatihan membuat kerajinan, peragaan busana, dan Inacraft on October Appreciation Night. Inacraft itu memang didukung oleh BPD ASEPI seluruh Indonesia. Mereka berkomitmen untuk ikut di Inacraft yang kedua ini. Dan ada administrasi yang mereka lakukan dari mulai persiapan, pengisian stand, kemudian program-program pendukung yang mereka ikuti. Nah itu kami dari penyelenggara memberikan apresiasi kepada mereka. Dipilih dari 20 BPD yang ada. Kemudian ada juga apresiasi untuk kementerian dinas yang terkait yang ikut. Kemudian juga ada pemilihan booth terbaik.
Yang juga menarik dan berbeda dari gelaran pameran lainnya, Inacraft on October juga menampilkan stand khusus kuliner dan kemasan bertajuk Talam Inacraft. Kami menggabungkan UMKM handicraft dengan UMKM kuliner yang produk makanan dan minuman yang sudah bersertifikasi halal dan BPOM, di mana kerjasama ini merupakan kolaborasi untuk membantu meningkatkan perekonomian UMKM lokal, mengangkat produk-produk lokal makanan atau minuman dengan kemasan yang crafty. Diikuti 370 pelaku UMKM dan perajin dari berbagai daerah di Indonesia, Inacraft on October diharapkan dapat mendongkrak potensi seni dan budaya ekonomi kreatif di pasar yang lebih luas. Pasti tadi sekaligus menutup jumpa kita di Bangga Buatan Indonesia kali ini. Dan semoga dapat menambah kecintaan Anda terhadap produk lokal buatan IKM dan UKM. Saksikan terus Bangga Buatan Indonesia persembahan TVRI pekan depan. Maju terus karya anak bangsa, kita bangga buatan Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.